bikin tongki, roster-roster kecil di rumah Kak. Halo? Yang kita bisa gunakan sebagai pedoman Kak untuk belajar di rumah. Sekali lagi, kalau mau satu kali dipelajari semua, pusing ki sakit kepala ta. Makanya bikin ki jadwal prioritas yang mana duluan yang mau ki pelajari. Jangan ki langsung tidur, tapi belajar ki dulu baru tidur. Ulangi kembali mata pelajaran yang tadi atau mata pelajaran yang akan dibawakan untuk esok harinya. Kemudian cara belajar yang baik berdiskusi. Jadi setiap orang mempunyai style. Tahu style? Gaya belajar. Jadi setiap orang mempunyai gaya belajar yang berbeda. Berkali-kali. Ada anak-anak gaya belajarnya visual, melihat baru bisa napahami orang. Jadi ada beberapa anak-anak itu, saya termasuk orang visual. Kuliah di mulutnya orang bicara, baru kupahami. Kalau suaranya didengar, tidak paham Kak. Harus kulihat mulutnya, itu namanya visual. Dengan cara melihat, baik itu membaca, baik itu menonton televisi, itu adalah gaya belajar visual. Ada juga audio visual, mendengar dan melihat. Jadi ini informasi dia dapatkan dengan mendengarti, dengan melihatpi. Kalau tidak mendengarti, susah. Kalau hanya dia membaca, tidak memahami. Kalau hanya dia mendengar saja, juga tidak memahami. Tapi harus melihat, kemudian mendengar apa yang disampaikan orang, baru dipahami. Kemudian yang ketiga, kinestetik. Gaya belajar yang seperti ini juga gayanya goyang-goyang nih, suka jalan-jalan, mepet-mepet sambil belajar, joget-joget sambil belajar, jalan-jalan ke kiri kanan sambil belajar. Ini namanya kinestetik. Suka colek-colek temannya, di belakang dikasih duduk, pindah lagi di depan, sebentar pindah lagi ke sana. Jadi itu adalah gaya belajar kinestetik. Banyak geraknya, banyak goyangnya. Nah, tapi ini harus dikurangi kalau di kelas. Karena tegur itu guru tak. Kalau belajar sambil jalan-jalan, belajar sambil jalan ke mata kiri kanan jalan tak pasti tidak tak lulus. Jadi kemudian ada orang yang senang belajar sendiri di tempat sepi. Ada yang seperti itu. Sunyi kalau ada orang bicara di sampingnya, nah belajar mari kok. Kan ada seperti itu. Wah, sekarang belajar. Itu yang kadang tersepi, masuk di kamarnya, tidak ada bunyi-bunyinya, baru bisa belajar. Ada juga orang dengar musik baru masuk bisa belajar. Jadi sambil pakai headset, sambil goyang-goyang, dia belajar. Ada juga orang seperti itu. Ada juga orang besar di suaranya baru mengerti, macam besar. Pengertian ini yang dimaksud dengan ini terganggu kalau di kelas. Jangan seperti itu. Kalau di rumah tak mau gora-gora, terserah. Kalau mata diranya dikenantikan, tak kata. Tapi kalau sekolah membaca itu besar-besar, nah bahaya, bisa mengganggu teman-teman. Jadi kita pahami yang mana kita masuk tipe mana ki, masuk style mana ki. Apakah yang melihat ki, membaca saja sudah paham, mendengar sambil membaca, atau berjalan ke kiri kanan baru memahami. Nah. Kemudian jika Anda belum menemukan gaya belajar Anda, tidak ada salahnya untuk mencoba bertukar pikiran dengan orang di sekitar Anda. Yang mana bisa gaya belajar tadi selama ini? Misalnya tanya teman kelas Kak, jangan ditanya teman baru Kak. Jangan tanya teman baru Kak, yang mana bisa gaya belajar tadi? Tahu kan tuh? Kalau teman SD tak ditanya iya, atau orang tua tak ditanya, yang mana bisa gaya belajar tadi? Diskusikan. Nah, kemudian pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar ini yang dipahami. Setiap anak mempunyai gaya belajar yang berbeda. Jadi setiap anak mempunyai gaya belajar yang berbeda. Tetapi gayamu jangan sampai merugikan orang lain. Halo, matanya jangan di luar. Sebentar ada tes terakhir ya, ada tes terakhir. Jadi perhatikan Kak. Jangan orang
Kemudian cara belajar selanjutnya adalah cari cara membantu konsentrasi. Yang pertama berkaitan dengan poin belajar sebelumnya, gaya belajar orang berbeda-beda. Jika Anda merupakan penikmat musik dan merasa lebih mudah memahami untuk fokus dengan diri musik, jangan ragu untuk belajar sambil mendengarkan musik. Jadi cari cara membantu konsentrasi. Kalau dengan musik katanya kalian berkonsentrasi, pakai musik. Kalau kalian konsentrasinya di tempat yang sepi, ke tempat sepi. Kalau kalian konsentrasinya belajar misalnya di tempat ramai, ke tempat ramai. Jadi biasanya itu anak-anak lebih banyak senang belajar di tempat yang sepi. Tidak ada orang heboh-heboh biasanya. Jadi bisa dipelajari di kita. Ketika ada orang bicara, nah tidak bisa dipaham, berarti bukan orang yang pakai musik. Tapi ketika misalnya dengar pakai lagu-lagu, putar misalnya musik di HP, kemudian baru belajar enak dirasa, lakukan seperti itu. Itu di rumah tak, jangan di sekolah. Bisa dipahami? Jadi buat bagaimana anak-anakku bisa berkonsentrasi untuk belajar. Kalian kan sudah belajar dari desa di SD 6 tahun. Kalian sudah paham dengan diri masing-masing. Ya. Saya bukan tipe orang yang bisa belajar dalam keadaan ribut. Jadi saya itu orangnya suka belajar pada saat sepi. Tidak ada orang ribut-ribut bisa mau belajar, tapi kalau masih ada suara televisi, ada orang bicara-bicara di dekat orang ketawa-ketawa, tidak bisa terpaham. Ini yang salah banyak dilakukan oleh siswa, menghafal. Saya yakin banyak di antara kalian yang suka menghafal. Ada yang suka menghafal? Kalau mau ulangan, menghafal nih. Ada ya? Pengertian ilmu pengetahuan alam adalah Pak Aninjo yang disebut dengan anu adalah. Jadi kalau belajar kita jangan menghafal. Ada juga anak-anak sampai titik komanya, nah tahu semua sampai titik koma. Kalau ulangan persis di buku, kenapa? Karena nak hafal. Belajar bukan untuk menghafal, apalagi belajar bukan untuk ulangan. Kalau belajar untuk ulangan, maka sudah di ulangan hilang di semua apa yang ditahu. Karena niat tersalah. Itu yang banyak terjadi di antara kalian belajar untuk ulangan. Kalau sudah di ulangan hilang karena hafal. Setelah itu naik ke tingkat yang lebih tinggi, ditanya di pelajarannya sebelumnya, nah lupa nih karena dia belajar untuk ulangan. Tapi kalau kita pahami mata pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, mau ke tingkat mana pun kita pasti selalu ingat materi-materi pelajaran sebelumnya. Bisa dipahami? Jadi jangan lagi menghafal lagi kecuali guru Al-Quran hadis, nah suruh menghafal hadis-hadis, ayat-ayat harus menghafal. Iya. Tidak boleh dipahami nih Bu, jangan menghafal tidak dipahami nih. Karena bila ibu Suwarni, Pak saya jangan dihafal nih. Enggak. Jadi kalau disuruh menghafal surah, disuruh menghafal ayat, disuruh menghafal hadis, tetapi menghafal. Tapi mata pelajaran yang tidak mesti menghafal, pahami saja. Kemudian alangkah baiknya memahami ilmu yang sering kita pelajari. Dengan memahami materi tersebut akan membekas di dalam hati kita. Jadi kalau kita pahami akan membekas, tapi kalau kita hafal akan hilang. Jadi sama ya, kalau misalnya belajar IPA yang harusnya prakteki, tapi pas ceramah di duluan sama ini. Kalau saya ceramah terus-menerusnya, sebentar keluar hilang nih. Tapi kalau kalian yang menemukan sendiri, memahami, misalnya mengidentifikasi makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Nah suruh keluar guru tak. Oh makhluk hidup ini ayam ini. Oh makhluk
Kemudian selanjutnya, jangan malu bertanya. Jika malu bertanya, akan jalan terus tidak ada yang dipahami. Jadi misalnya ada materi pelajaran yang disampaikan, tapi anak-anakku belum terlalu paham, nah, silakan tanya Bapak Ibu guru tak, gimana malu. Makanya nanti itu ada grup kelas yang dibuat oleh wanita. Nah, kemudian misalnya ada materi-materi pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru tak, bisa dikejar. Ibu, apa maksudnya ini? Pak, apa maksudnya ini? Tidak paham tak di sini. Daripada pura-pura paham, tapi kenyataannya tidak. Yang ada hanya adalah tong kosong. Selanjutnya, coba terus meski gagal. Jadi kegagalan itu biasa. Jadi kegagalan biasa. Kalau kalian gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Karena tidak ada itu orang berhasil yang tidak pernah melalui kegagalan. Dari kegagalan kita akan belajar, ya. Kegagalan itu merupakan cambuk, ya. Kegagalan itu merupakan cambuk bagaimana kita untuk lebih baik lagi berhasil ke depannya. Orang yang jatuh pada lubang yang sama adalah orang yang bodoh, ya. Makanya ketika anak-anakku gagal dengan cara yang tadinya, cari cara baru supaya kalian menjadi berhasil atau kalian menjadi lebih baik. Baru satu kali mencoba, capek nih, tidak kupahami deh Bu, tidak mau jangan seperti itu. Baru ini itu, sakitlah kepalaku, susahnya, menyerah nih, jangan. Tetapi kalian harus bangun lagi, jatuh, gagal lagi, bangun lagi. Jadikan kegagalan sebagai cambuk untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Selanjutnya, sukai mata pelajaran. Ini. Jangan pilih-pilih mata pelajaran. Jangan pilih-pilih guru. Ya. Karena ada mata pelajaran mudaji, tidak ada perhitungannya, itu tidak suka. Itu tidak datang di sekolah. Jangan. Kalau kalian tidak menyukai pelajaran, maka akan tertanam sampai besar. Jadi menyukai pelajaran atau hal yang sedang dipelajari akan sangat berpengaruh terhadap keefektifan dan keberhasilan belajar kita. Contoh kecil, besok belajar matematika. Ada yang cek gurunya, Ibu sakit kasih besok. Ibu tidak ke sekolah, tak basah bajuku. Padahal alasannya hanya tidak ingin belajar matematika. Jangan, ya. Jadi mata pelajaran apapun yang ada, apalagi kita di madrasah, ada 14 mata pelajaran. Apapun mata pelajarannya, minumnya teh botol sosro, iklan itu nih. Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Ini apapun pelajarannya, semua harus disukai. Siapapun gurunya, semua harus disukai. Untuk memahami satu mata pelajaran, kita harus mencintai dulu gurunya. Saya ulangi, untuk memahami satu mata pelajaran, cintai dulu gurunya. Bagaimana cara mencintainya? Dilihat, langsung ya Allah datangi guruku. Jangan datangi guru IPA langsung maki at-tamussum. Dia si ibu. Biasa ada anak seperti itu. Baru lihat jalan gurunya keluar dari ruang guru, langsung memuncul doa seperti bibirnya koeng. Dia si ibu ini. Yakin kita tidak akan dipaham itu ilmu yang disampaikan guru, walaupun sedikit tidak akan dipaham, walaupun sedikit. Ada lagi guru penjasnya, Pak ini lagi Pak Uku sukanya saya belajar penjas. Ada yang seperti itu di sini, yakin. Langsung
Memang kalau penjas, jadi kalau penjas datang, bahagia ini. Malamnya tidak bisa tidur, mau sekali belajar penjas besok, tak belajar pol di orang. Nah, seperti itu semua untuk mata pelajaran. Kalau dicintai gurunya, nah, maka yakin mata pelajaran apapun yang disampaikan akan mudah dipahami. Saya ulangi supaya disimpan di tangan ini kepala tak. Mata pelajaran apapun akan mudah dipahami kalau kita senang dengan gurunya. Jangan gurunya ditiru-tiru cara jilbabnya, cara jalannya. Kalau keluar di gurunya, ikut topi di belakang begini, kalau begitu cara jalannya gurunya. Kalau keluar di gurunya, natiru di jalannya, natiru di cara bicaranya, natiru di cara mengajarnya. Dosa, kakak-kakak, dosa. Nah dilihat kalian juga. Nah dilihat di guruna. Ya, banyak seperti itu biasa. Cara bicaranya, cara jalannya, cara pakaiannya. Natiru untuk bagaimana nabuli ya, nabuli. Jadi bukan hanya siswa dengan siswa biasa membuli, tapi ada juga siswa membuli gurunya. Itu tadi, ada dibilangin dosa kok dosa. Dosa nih, dosa. Dosa nih. Kalau dibilangin guruan. Yakin tidak ada ilmu yang akan tersimpan di kepala tak sedikit pun. Itu kita dijelaskan. Diperhatikan saja guru menjelaskan belum tentu dipahami. Diperhatikan saja toh. Apalagi kalau tidak diperhatikan nih. Contoh tidak diperhatikan nih, menjelaskan di guru tak, mata tak di luar tidak memperhatikan itu. Yakin kak? Kalau kutanya sebentar, pasti tidak ada yang tahu. Yakin itu. Diperhatikan saja belum tentu dipahami, apalagi kalau tidak diperhatikan. Kalau saya dulu gaya belajar itu begini, guruku mengajar, saya betul-betul memahami, memperhatikan apa yang disampaikan oleh guruku. Jadi kalau misalnya mau keulangan, tinggal ku baca-baca sekilas di buku. Kenapa? Karena tersimpan di sini. Yakin seperti itu. Alhamdulillah saya paham, saya bisa tuntas dengan nilai yang memuaskan. Tapi ketika menjelaskan betul-betul enggak memperhatikan. Kalau tidak ada tidak ketahui, bertanya enggak. Tapi biasanya zaman sekarang dia Tommy tidak memperhatikan, dia Tommy tidak mau bertanya, datang kosong, pulang kosong. Jadi kalau ke sekolah kita bawai seluruh jiwa dan raga tak. Yang mana itu? Badan tak ke sekolah, pikiran tak juga ke sekolah. Jangan sampai badan tak ke sekolah, pikiran tak disimpan di rumah tak di toko-toko ini. Jangan. Yang bagaimana itu? Ke sekolah di bawa ini. Nah, artinya ini siap menerima materi pelajaran. Karena kalau ke sekolah hanya raga tak, jiwa tak di luar, di sini badan tak, tapi pikiran tak melayang-layang di luar sana. Masih diingat makanan tak tadi pagi, masih diingat sebentar kalau pulang mau begini, masih diingat apa tak di rumah tak, itu namanya tidak membawa jiwa tak ke sekolah. Nih, rugi ke sekolah, menghabiskan uang, menghabiskan tenaga, menghabiskan waktu. Ada 3 yang habis sia-sia ke sekolah karena tidak membawa jiwa dan raganya. Datang kosong, pulang kosong. Jadi usahakan nih minimal ada sedikit yang tertinggal di otak tak, nah, sedikit yang tertinggal yang bisa dipahami dibawa pulang untuk